Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Selamat Mulyanto. Semoga pemirsa semua dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Para pemirsa sekalian, jadi pada kesempatan ini saya ingin berbagi informasi tentang Masjid Syekh Zayed Solo yang pada tanggal 14 November 2022 itu telah diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo ya. Jadi kondisi saat ini seperti ini ya. Ini saya masih di sebelah utara masjid. Ini saya datang pada pagi hari sebelum sholat zuhur. Jadi kira-kira jam 10.15 sehingga masih bisa parkir di sebelah utara masjid, karena memang ketika sudah siang mendekati waktu sholat 5 waktu, parkiran itu sudah penuh. Jadi begini kondisi di sebelah utara Masjid Syekh Zayed Solo ya. Ini saya akan menuju ke gerbang masuk menuju Masjid Syekh Zayed Solo. Jadi letak daripada Masjid Syekh Zayed Solo ini berada di Jalan Ahmad Yani nomor 128 Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah ya. Lahan ini dulu merupakan depo daripada PT Pertamina ya. Nah, ini saya akan menuju gerbang untuk masuk ke Masjid Syekh Zayed Solo ya ini. Ini jadi walaupun baru jam 10, pengunjungnya sudah banyak ya. Nah, masjid ini telah diresmikan sejak 14 November 2022 oleh Presiden Joko Widodo bersama Presiden Uni Emirat Arab atau Muhammad bin Zayed Al Nahyan ya. Jadi meskipun terbuka untuk umum, ada sejumlah aturan yang perlu diketahui sebelum berkunjung ke Masjid Syekh Zayed Solo inilah. Ini saya sudah mendekati ya, ini di depan Masjid Syekh Zayed Solo. Nah, aturannya apa saja toh lah, ini yang perlu pengunjung, wisatawan maupun para jamaah untuk datang ke Masjid Syekh Zayed Solo. Yang pertama adalah pengunjung diharapkan memakai pakaian sopan dan menutup aurat. Nah, ini sudah berada di depan gerbang. Ini ada beberapa pedagang yang menawarkan tas kresek ya, karena memang nanti sandal sepatu harus dimasukkan di tas kresek. Dan nanti setelah masuk ini walaupun cukup banyak, ini hari Minggu, di minggu kedua bulan Agustus 2023, ini ternyata walaupun jam 10 pagi ya, ini pengunjungnya sudah banyak. Nah, ini antri untuk memasuki gerbang Masjid Syekh Zayed Solo. Kemudian di sini nanti ada pemeriksaan ya. Jadi seperti ketika masuk ke bandara ada metal detektor, kemudian barang-barang nanti juga harus diperiksa. Jadi memang yang pertama, aturan masuk ke Masjid Syekh Zayed Solo ini harus memakai pakaian sopan dan menutup aurat. Kemudian pengunjung wanita yang tidak berhijab harus memakai tudung atau menutup aurat. Kemudian yang ketiga, masyarakat dari agama lain diperbolehkan datang ke Masjid Syekh Zayed Solo ini dengan catatan pengunjung juga harus menutup aurat. Nah, ini ada pemeriksaan oleh petugas ya di sini. Barang-barang diperiksa, kemudian para wisatawan jamaah juga diperiksa lewat pintu yang sudah ditentukan. Nah, ini juga nanti disediakan tempat untuk seperti penitipan barang ya nanti. Nah, ini satu persatu nanti untuk masukkan, kemudian barang-barang diperiksa di metal detektor. Kemudian yang selanjutnya, pastikan kaki sudah kering sebelum masuk masjid. Kemudian pengunjung dilarang membuka jendela masjid karena suhu sudah diatur oleh takmir masjid. Nah, ini saya sudah mau mulai masuk ya, sudah masuk di area Masjid Syekh Zayed Solo. Kemudian juga tidak boleh mencoret-coret area masjid, kemudian juga tidak boleh menginjak tanaman atau rumput di area masjid karena merupakan tumbuhan tumbuh. Jadi karena memang
di sekitar masjid ini banyak taman-taman begitu ya, sehingga para pengunjung dilarang untuk menginjak tanaman atau rumput yang berada di area masjid. Nah, ini situasinya ketika saya datang pada hari Minggu, minggu kedua bulan Agustus ya. Walaupun jam 10 ternyata pengunjungnya sudah cukup banyak. Memang disarankan kalau mau berkunjung wisata, mau sholat di Masjid Syekh Zayed Solo itu lebih baik 2 jam atau 3 jam sebelum waktu sholat, sehingga nanti jalan kakinya, tempat parkirnya tidak terlalu jauh. Kemudian aturan yang lain bahwa pengunjung dilarang bermain di kolam yang berada di lokasi Masjid Syekh Zayed Solo. Jadi di sebelah kiri, di sebelah selatan, kemudian di depan, di sebelah timur ini ada kolam-kolam, sehingga para pengunjung jamaah itu dilarang bermain di kolam ini ya. Kemudian yang selanjutnya dilarang berisik agar tidak mengganggu kegiatan ibadah. Jadi walaupun masjidnya itu ditutup, jadi hanya dibuka pada waktu sholat, tapi di selasar-selasar ini para jamaah, para pengunjung bisa duduk-duduk sambil menikmati indah dan megahnya Masjid Syekh Zayed Solo, atau mengadakan sholat sunnah itu, tapi dengan catatan tidak boleh berisik ya, karena memang ada beberapa jamaah yang tadarus, kemudian juga ada yang mengadakan pengajian, karena memang banyak para wisatawan ini dari perkumpulan pengajian yang datang ke sini, sehingga memang kadangkala ada sholat sunnah, ada yang melaksanakan tadarus dan lain sebagainya. Kemudian dilarang merokok, makan dan minum di area masjid, sehingga para pengunjung dilarang untuk makan, minum di area masjid. Dan alhamdulillah di Syekh Zayed Solo itu ada selalu ada petugas yang selalu mengingatkan. Ini kalau saya ambil dari sisi utara sangat indah sekali ya. Ini di sisi utara juga ada kolamnya ini. Jadi ini kalau saya sudah dari sisi utara, bangunan Masjid Syekh Zayed Solo ini sangat indah, sangat megah ya, dan luas sekali, baik itu taman maupun seluruh area dari masjid ini ada taman-tamannya ini. Ini kalau sudah siang, sudah mendekati sholat 5 waktu, baik itu zuhur, asar, maghrib, isya, itu di sini sudah padat sekali, dan pengunjung juga tidak bisa parkir di dekat masjid, harus jalan kaki cukup jauh ya. Ini. Nah, ini saya coba keliling di sekitar di lokasi Masjid Syekh Zayed Solo ini. Nah, ini kemudian aturan yang lain tadi ya, jadi dilarang merokok, makan, sehingga makanan harus dititipkan di dekat petugas di pintu gerbang itu. Kemudian juga para pengunjung wisatawan juga dilarang tidur di masjid. Nah, untuk selanjutnya ini nanti saya juga akan masuk ke selasar-selasar ini ya. Selasar-selasar masjid di sebelah kanan, sebelah kiri dan depan, dan sangat sejuk ya, walaupun di siang hari tapi suasana sangat sejuk. Kemudian bangunan Masjid Syekh Zayed Solo ini memiliki luas 8.000 meter persegi. Jadi ini merupakan replika dari Syekh Zayed Grand Mosque di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Jadi Masjid Syekh Zayed ini dibangun dengan 2 lantai dan dilengkapi 4 menara serta 1 kubah utama. Jadi ada 4 menara dan 1 kubah utama. Lah ini masjidnya ya, ini tertutup. Jadi masjidnya itu dibuka pada saat mendekati sholat 5 waktu. Jadi misalnya sudah mau mendekati sholat zuhur, maka masjidnya ini dibuka oleh umum. Kalau pas belum waktu sholat,
maka jamaah pengunjung hanya bisa duduk-duduk di selasar. Tapi walaupun di selasar di lokasi masjid ini sangat sejuk ya. Jadi sekali lagi saya ulang, masjid ini berlantai 2. Nanti untuk di basementnya di lantai bawah, jadi ada tempat wudhu, kamar mandi, WC itu ada di bawah. Tetapi di sisi sebelah selatan juga ada tempat wudhu terbuka di taman ya. Tapi kalau pengen nyaman, kamar mandi, WC-nya masuk ke basement. Kemudian yang lantai satunya itu untuk selasar, untuk masjid, dan lantai 2 untuk jamaah putri ya. Jadi total itu ada 3 lantai. Kemudian Masjid Syekh Zayed Solo ini juga memiliki 82 kubah yang dihiasi batu alam putih di beberapa tempat. Jadi ini perpaduan antara kubah yang dihiasi batu alam putih ya. Secara keseluruhan masjid dengan nuansa emas dan putih, jadi nuansanya memang paling banyak putih ya dan emas. Nah, ini kolam-kolam yang di sisi sebelah selatan ya. Jadi masjid ini bernuansa emas dan putih. Kemudian mampu menampung 10.000 jamaah. Jadi total itu bisa menampung 10.000 jamaah. Sedangkan bangunan inti diperkirakan hanya mampu menampung 4.000-an orang. Jadi kalau di dalam masjidnya hanya 4.000-an orang, tapi kalau dengan di selasar dan lain sebagainya itu ada bisa sampai 10.000. Nah, tujuan pembangunan Masjid Syekh Zayed Solo ini adalah simbol daripada persahabatan negara Indonesia dan Uni Emirat Arab. Simbol persahabatan ini diperkuat dengan ditanamnya pohon salah di area masjid oleh kedua kepala negara saat peresmian pada tanggal 14 November 22. Jadi meskipun memiliki ornamen bangunan khas Timur Tengah, masjid ini juga tetap memiliki sentuhan unsur budaya asli, yaitu lantainya atau keramiknya itu bermotif batik, yaitu bermotif batik Kawung. Nah, kemudian juga yang perlu diketahui oleh para jamaah sekalian, jadi karena di sini parkirannya itu terbatas, sehingga diharapkan jamaah untuk bisa datang lebih awal ya, terutama sebelum sholat 5 waktu ya. Kemudian jangan khawatir, juga Dinas Perhubungan Kota Surakarta juga menyediakan shuttle bis yang terletak di Terminal Tirtonadi dan di Puro Mangkunegaran. Jadi ada sekitar 4 shuttle bis ya, sehingga nanti ketika para wisatawan pengunjung untuk datang ke Masjid Syekh Zayed Solo ini, jika tidak menggunakan kendaraan pribadi, bisa dari Terminal Tirtonadi atau dari Puro Mangkunegaran ini bisa naik shuttle bis ini. Jadi ini saya sudah masuk di dalam selasar. Di depan ini juga ada penitipan sepatu dan lain sebagainya. Tapi jika pun tidak dititipkan, bisa dibawa dengan menggunakan kresek ya. Dan Bapak Ibu jamaah sekalian yang tidak membawa kresek, ternyata juga di depan masjid, sekitar masjid, banyak pedagang yang menawarkan kresek untuk tempat sandal atau sepatu ya. Ini jadi sangat luas karena memang 8.000 meter persegi ya masjid ini luasnya ya. Jadi nuansanya, nah ini saya sudah berada di basement, di tempat wudhu ini. Jadi masuk ke bawah ke basement ini sangat bagus, sangat indah. Tempat wudhunya bisa menampung banyak jamaah. Jadi ini tempat wudhu, ada kamar mandi, WC yang bisa dilaksanakan ini. Jadi ini di lantai bawah sebelum masuk ke masjid. Ini sangat indah ya. Ini tempat wudhunya baik untuk jamaah putri maupun jamaah
pria ya. Ini nanti kemudian naik ke atas di lantai 1 untuk masjid selasar tadi, kemudian di lantai 2 untuk jamaah wanita ini jadi sangat bagus, sangat indah. Ini sudah naik mau ke lantai 1 untuk melaksanakan sholat 5 waktu, dan nanti bisa kita lihat ada tangga menuju lantai 2 untuk jamaah putri ya, atau jamaah wanita. Jadi ini masih naik ke atas. Nah, nanti akan kelihatan tangga menuju lantai 2 untuk jamaah putra, jamaah putri ya. Jadi jamaah putri ada di atas dan ada di bawah. Nah, itu kelihatan jamaah putrinya. Di bawah juga, di lantai 1 juga bisa, tapi di belakang sebelah kanan. Jadi ini kalau saya masuk ke dalam bangunan inti masjidnya ini, situasi kondisinya seperti ini ya, bernuansa putih dan emas. Ini kalau dilihat kubahnya sangat megah, sangat indah ya. Ini karena memang ini perpaduan antara Masjid Uni Emirat Arab Timur Tengah dengan Solo ya. Nah, ini Masjid Syekh Zayed Solo ini dilengkapi dengan 4 menara serta 1 kubah utama yang di tengah tadi di masjid. Jadi totalnya itu ada 82 kubah yang dihiasi batu pualam putih ya. Nah, ini para jamaah sudah masuk ke dalam masjid. Kalau yang putri di sebelah kanan di belakang, atau bisa juga nanti di konsol ya di lantai 2. Jadi nanti di luar di depan masjid ini ada tangga untuk menuju lantai 2 untuk khusus jamaah putri ya. Ini nuansa emas dan putihnya sangat kelihatan sekali ya, dengan kaligrafi itu yang di dekat tempat imam ya. Sangat bagus, sangat indah. Kemudian digelar sajadah besar ya, seperti kapet ini, sehingga menambah kekhusyuan dalam melaksanakan sholat 5 waktu di Masjid Syekh Zayed Solo. Jadi ketika sudah mendekati sholat 5 waktu, mendekati azan, maka masjid ini dibuka. Kemudian jamaah yang tadi di selasar-selasar bisa untuk mengambil air wudhu di basement di depan masjid ini, sangat luas. Ataupun juga di sebelah kiri, di sebelah selatan masjid ini ada tempat wudhu di taman juga sangat luas. Jadi jamaah bisa memilih sekiranya yang nyaman, apakah mau di basement untuk wudhu ke kamar mandi, ataupun bisa di sebelah kiri. Kalau di sebelah kiri atau di sebelah selatan itu tidak ada kamar mandi WC-nya. Oke, lah itu yang untuk jamaah wanita bisa di konsol atas. Oke, demikian tadi informasi terkini tentang Masjid Syekh Zayed Solo. Semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe terlebih dahulu. Selamat bertemu kembali pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.